subscribe dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula. Sebetulnya saya sudah lama nggak upload konten karena memang jujur aja kesibukan di era pandemi COVID-19 ini membuat tenaga medis itu kerjanya semakin berat. Apalagi banyak teman sejawat dokter-dokter di tempat saya bekerja yang mulai bertumbangan. Dan pada akhirnya kita yang masih sehat dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk bekerja, berjaga, menggantikan shift teman-teman yang sedang dalam masa pemulihan, sedang dalam masa isolasi. Dan untuk itu pada teman-teman yang sedang menonton YouTube channel ini, saya minta doanya karena kejadian COVID-19 di kota saya di Cirebon itu sedang meningkat. Bahkan rumah sakit saya, tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Permata Cirebon yang tadinya itu bukan rumah sakit rujukan COVID-19, sekarang kita memang sudah merawat pasien COVID-19 karena memang rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu kapasitasnya terbatas dan memang sudah penuh semua. Memang pada kenyataannya kita tidak bisa menghindar dari pandemi ini. Kalau bisa dibilang tinggal menunggu waktu semuanya akan terkena, tapi ya saya sih tidak mau seperti itu ya. Saya tetap maunya kita semua diberikan kesehatan. Dan apabila teman-teman merasa batuk, pilek, flu yang memang kok gejalanya mengarah banget ke COVID-19, please jangan stres. Karena kamu itu nggak sendirian. Karena kita semua itu mengalami hal yang sama. Termasuk saya, tenaga medis. Jadi tenaga medis di rumah sakit itu, kalau mungkin rumah sakit rujukan COVID atau memang sudah ditunjuk oleh pemerintah, petugas-petugasnya mungkin memang sudah khusus ya. Tapi karena saya itu bukan rumah sakit rujukan, justru menurut saya itu semakin bias gitu. Bukan berarti kita tidak mau merawat, kita tetap merawat karena memang itu sudah sesuai dengan sumpah dokter, sesuai dengan etika kami sebagai tenaga medis. Kita tetap merawat, cuma memang keterbatasan dari ruangan, fasilitas, APD, tenaga medis. Kita itu tidak ada shift khusus ya. Tapi sekarang sih kalau di rumah sakit tempat saya bekerja, pada akhirnya IGD-nya juga dipisah untuk pasien yang suspek COVID-19 yang memang ke arah COVID ya gitu. Tapi ini yang perlu kita cermati, pasien yang biasa aja itu ya, saya ini pokoknya seminggu ini full jaga IGD. Shift saya nih jam 7 sampai jam 2. Tapi kalau misalnya dapat pasien COVID-19 itu saya pulang pasti bukan jam 2, bisa aja maghrib gitu, kayak kemarin lah contohnya. Nah, saya belum bisa memberikan konten, belum bisa syuting ya. Karena itu pulangnya selalu di atas jam kerja dan itu bisa prolong gitu. Kita memang betul-betul kekurangan tenaga. Kemarin saya jaga 33 pasien. 5 pasien itu dinyatakan suspek COVID-19. Beberapa ada 2 yang akhirnya mereka pulang atas permintaan sendiri dan saya iyakan juga karena kondisinya masih bisa lah dirawat di rumah. Intinya tidak ada muntah, tidak ada sesak gitu ya. Hanya batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, tapi memang rapid testnya reaktif. Kemudian diberikan kartu isolasi mandiri 14 hari di rumah dan lapor ke puskesmas setempat untuk mendapatkan swab. Swab sekarang di puskesmas kalau di Cirebon itu gratis ya, memang asalkan memang kita jelas gitu. Biasanya sih membawa kartu isolasi mandiri. Sebenarnya bukan sekarang-sekarang ini sih, gratisnya tuh udah kayak dari kapan gitu ya, udah sebulanan, 2 bulanan inilah. Sebenarnya saya akui, saya salut sih sama pemerintah. Memang kita nggak ada yang siap ya menghadapi pandemi COVID. Pun masyarakat juga pasti nggak siap karena kita lihat sendiri banyak perbedaan suara, ketidakkompakan, ketidakpercayaan satu sama lain yang tampak pada saling tunjuk-menunjuk. Salah pemerintah lah, salah tenaga medisnya lah, tenaga medis mengambil untung. Itu membuat penyakit ini semakin menang, semakin happy, semakin banyak menyebar luas. Kalau kondisi di lapangan itu kayak kemarin ya, saya mendapatkan pasien dengan kecelakaan. Dia itu cedera kepala berat. Ada perdarahan di daerah kepalanya. Alhamdulillah rumah sakit tempat saya bekerja itu sangat lengkap. Alat CT scan untuk kepala juga ada untuk melihat perdarahan. Dokter saraf dan bedah sarafnya pun ada.
Jadi kita tuh justru rumah sakit tempat dirujuk dari rumah sakit tipe C. Kita rumah sakit tipe B ya. Kalau di Jawa Barat tipe A-nya kan RSHS ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Nah, jadi kondisinya tuh begitu gitu, sangat-sangat si pasien ini tuh sangat-sangat ya perlu tindakan cepat lah. Tapi sekarang itu semua nggak bisa cepat, karena dokter itu juga butuh aman ya, tenaga medis butuh aman dan mengamankan pasien-pasien lain. Jadi kalau di rumah sakit itu kita punya peraturan protokol keamanan sendiri yang memang sebelum pandemi pun ada. Nah, kita bisa bilang infeksi nosokomial atau infeksi bawaan dari rumah sakit itu memang angkanya tinggi. Jadi sebelum pandemi COVID kita pun sudah bekerja dengan kehati-hatian, dengan kecermatan, dengan proses yang ada prosedurnya. Dan pada pasien ini yang tadi saya bilang KLL itu ternyata paru-parunya itu pneumonia, rapid testnya reaktif. Tapi kan memang kondisi tidak sadar, jadi kita tidak bisa mengecek gejala-gejala dong, karena kan memang kondisi tidak sadar, sudah kecelakaan. Nah dia nih kecelakaan, kita kalau bisa melihat gambar dari pasien ini, berarti kalau dia sampai cedera kepala berat, dia tidak pakai helm, dia tidak pakai masker kemana-mana, usianya masih 30 tahunan, laki-laki, dia merasa dia sehat, tapi ternyata kita ronsen itu pneumonia. Kalau teman-teman tahu gejala COVID-19 yang namanya happy hypoxia, bisa dilihat di YouTube saya yang sebelumnya. Saya pernah bahas tentang happy hypoxia. Konsep happy hypoxia ini adalah gejala khas pada COVID-19. Sebetulnya jadinya gejala tidak khas ya, karena dia itu diam-diam ada pneumonia berat, tapi pasiennya tampak baik-baik aja. Dengan derajat pneumonia yang misalnya sudah penuh di paru kiri dan kanan, misalnya seseorang itu harusnya sesak berat, kemudian saturasi oksigennya itu turun ya kan, di bawah 90%. Nah ini pasien ini pneumonia, paru-parunya sudah penuh infiltrat di lapang kiri dan kanan, oksigennya juga kurang dari 90%, tapi dia itu tampak tidak sesak, dia tampak baik-baik saja. Itu yang disebut dengan happy hypoxia, yang menyebabkan sekarang pandemi ini semakin bias, gejalanya itu semakin tidak jelas gitu. Jadi please teman-teman yang di rumah yang memang bisa tidak kemana-mana aja ya udah stay at home, it's the best choice. Misalnya kalau sangat mendesak harus keluar, ya gunakan masker. Maskernya kalau bisa ya, seperti ini ya, di era pandemi dimana kasus makin melonjak, kemudian PSBB juga sudah tidak ada, batas dari ya pemerintah juga, saya kalau jadi pemerintah juga bingung ya mau ngebatasin kayak gimana. Nanti teriak-teriak masalah ekonomi, karena kan ekonomi itu roda penggerak paling kuat. Kalau misalnya kita tidak membatasi tapi ternyata kasusnya meningkat dan tenaga medis di rumah sakit kewalahan, rumah sakit penuh. Masyarakat kalau kita ajak untuk isolasi mandiri di rumah, mungkin kalau yang teredukasi bisa mau dan bisa melakukan isolasi mandiri dengan baik. Tapi kalau yang tidak teredukasi, yang rumahnya tidak ada kamar kosong, itu mau kayak gimana? Kalau yang mampu sih kadang ada yang, udah dok saya isolasi mandirinya di hotel ini aja gitu. Itu udah oke banget gitu. Menghidupkan juga industri perhotelan kan. Nah mungkin ini juga tips nih buat yang punya hotel atau yang punya usaha penginapan. Bolehlah bikin paket isolasi mandiri 14 hari gitu. Itu oke banget. Karena memang di era pandemi seperti ini mungkin pada akhirnya semua akan kena ya, tapi tinggal gejala yang ditimbulkan oleh tubuh itu seperti apa. Kan ada yang gejala ringan, sedang, berat, bahkan kritis. Kalau gejalanya ringan, hanya demam, tidak ada muntah ya kan, kalau tidak ada muntah obat bisa masuk kan. Ya cukup misalnya pertama kali kita tahu kita positif, kita minta obat selama misalnya 14 hari, kemudian nanti kita memutuskan isolasi mandiri di hotel atau di penginapan. Makanya ini peluang banget nih buat penginapan ya. Kemudian tapi penginapan juga harus tahu protokolnya, jangan dicampur alat makan, alat mandi untuk punya pasien ini. Dan kalau bisa penginapannya itu ada kamar mandi di dalamnya, jadi dia nggak bercampur dengan kamar mandi di luar dengan tamu yang lainnya gitu. Kemudian sedia termometer dan sedia alat saturasi oksigen untuk mengecek kita nih lagi demam atau tidak. Misalnya punya anak kecil ya dipisah gitu ya. Kalau isolasi mandiri pokoknya kita tetap mengutamakan protokol kesehatan dan aware terhadap suhu tubuh maupun saturasi oksigen tubuh kita sendiri. Kalau misalnya rumah sakit penuh dan menyarankan keluarga untuk isolasi mandiri, ya itu yang harus dilakukan. Karena memang
pada akhirnya kita harus mempersiapkan diri, kita mungkin akan terkena, dan harus siap sedia dengan peralatan medis di rumah, obat-obatan di rumah. Terus kalau misalnya kita sakit nih, kita demam, batuk pilek, tapi kita takut ke rumah sakit karena takut di covidin sama dokternya, ya nggak apa-apa, minum obat dulu di rumah, vitamin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya gejala tidak membaik, udah 3 hari demamnya tetap tinggi atau makan nggak masuk, badan pegal-pegal, dan kita ternyata bandel emang sebelumnya, iya sih dok, saya kemarin dari ini kumpul-kumpul di kafe sama teman-teman, saya nggak pakai masker. Oke, kita nggak apa-apa kok. Maksudnya saya tuh tetap salut sama orang-orang yang bisa mengakui tentang kondisinya. Dan saya selalu bilang sama pasien di IGD, tenang bu, saya bukan mau menghakimi, saya cuma mau men-screening aja. Saya cuma mau tahu aja ibu ini dari mana, atau anaknya ada yang kerja di mana. Begitu. Jadi kita jangan bohong. Sebenarnya nggak, ya itu pilihan ya mau bohong atau enggak. Tapi nggak usah menutup diri. Aduh kalau kita jujur takutnya nanti begini nih, takutnya nanti begitu. Enggak. Kita sudah disumpah dokter untuk pelayanan yang terbaik, tidak memilih dan mendiskriminasikan pasien gitu. Saya rasa semua dokter juga sama karena sumpahnya isinya sama gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya cuma mau sharing aja sih, kemarin memang beberapa hari itu sangat melelahkan karena kasus COVID semakin membara dan isolasi di rumah sakit saya sudah penuh. Ruang biasa aja penuh loh, ruang biasa yang misalnya pasiennya cuma ya banyak banget sih yang mual, muntah, diare karena memang lagi musimnya pancaroba ya, pergantian dari kemarau ke musim hujan. Semoga kita semua senantiasa sehat, diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan saya tidak lupa dan tidak akan jenuh untuk memberikan informasi, dan apabila teman-teman ada pertanyaan seputar COVID-19 atau masalah kesehatan yang lainnya, bisa langsung tanya di kolom komentar. Mohon maaf apabila saya sekarang belum banyak mengupload gitu. Ya gitu teman-teman, sehat selalu ya. Dadah.